Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puncak kebahagiaan adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan dan memandaikan kita di dalam perkara syukur ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami a'inna ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu dalam kondisi apapun. Wa syukrika, dan terus bersyukur dalam suasana hati seperti apapun. Wa husni ibadatik, dan terus bisa memperbaiki kualitas ibadah kami, baik ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan amalan nyata, baik itu lisan, fikiran, hati, perasaan, dan amalan, berusaha untuk mencocoki beliau, berusaha untuk mencontoh sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga yang kita cintai, sehingga kelak layak kita, pantas kita bersanding, bertetangga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi ke dalam program kami, yaitu ngaji Tombo Ati, Moco Quran dan Maknani. Kalau disingkat Nata Makom atau Noto Makom. Kita akan mengkaji, akan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, kalau dalam urutannya, yaitu urutan ke-112, ada 4 ayat, dan merupakan bagian dari surah Makkiyah. Diturunkannya surah Al-Ikhlas ini sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Kita seperti biasa akan baca terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan maknai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, huwa dia, Allahu Allah, ahadun, yang esa, yang tunggal, yang maha esa, yang maha tunggal. Allahus samad, Allahu Allah, as-samadu, tempat bergantung segala sesuatu. Lam, tidaklah yalid, dia beranak, wa, dan lam, tidak yulad, dia Allah diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wa, dan lam, tidaklah yakun, ada, lahu, baginya, yaitu bagi Allah, kufuwan, yang setara, sebanding, serupa, ahadun, dari apapun, dari suatu apapun. Ini makna dari surah Al-Ikhlas. Nah, maka kita akan kaji, kita akan urai makna dari surah Al-Ikhlas ini. Ya, jadi surah Al-Ikhlas ini disebut Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlasnya.
Kenapa kok disebut dengan surah Al-Ikhlas? Ya, Al-Ikhlas itu dari kata khalasa, yang artinya adalah murni, memurnikan. Jadi Al-Ikhlas dalam arti murni, ya murni di sini adalah bagaimana kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala, menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sebenarnya. Dalam arti bahwa Allah itu murni yang hendaknya kita sembah, murni yang hendaknya kita bermohon, berdoa kepadanya, murni di dalam kita melandasi setiap amalan-amalan kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah kaji surah An-Nas, di sana ada makna tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada mulkiyah, ya, ada asma wa sifat dan seterusnya. Jadi surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad ini menunjukkan kemurnian kita di dalam bersyariat, menunjukkan murninya kita di dalam menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitu istimewanya surah Al-Ikhlas ini sampai Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Walladzi nafsi biyadi." Demi diriku yang berada pada tangannya. Ya, maksudnya demi Allah maksudnya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu, surah Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas pendek, hanya 4 ayat, tapi dia memiliki kandungan sepertiga Al-Quran. Ya, ada pula yang mengatakan pahalanya sepertiga Al-Quran. Bukan berarti kemudian, oh kalau begitu, saya biar khatam Al-Quran, saya baca 3 kali khatam, sudah saya nggak usah lah baca dari awal, dari suratul Fatihah, dari surah Al-Baqarah dan seterusnya. Oh bukan. Bukan ya, jangan dipahami sesederhana itu. Ya tetap kita harus khataman Al-Quran itu ya dengan membaca Al-Quran dari awal, mengkajinya dari awal. Ya, jadi yang dimaksud di sini keutamaan dari surah Al-Ikhlas, di samping pahala dari membaca Al-Ikhlas itu adalah layaknya sepertiga, dan dimaknai juga sepertiga Al-Quran itu adalah intinya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka kita kaji sekarang. Kata Allah, "Qul," katakan. Katakan ya Muhammad kepada Nabi Muhammad, kemudian kita juga demikian. Huwa dia. Allahu Allah Ahad, yang esa, yang tunggal. Asbabun nuzul, sebab turun dari surah Al-Ikhlas ini ketika waktu itu orang-orang musyrik menanyakan kepada Rasulullah SAW, siapa nasab Tuhanmu? Ya, jadi waktu itu sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Siapa Tuhanmu? Nasabnya apa? Kalau kami kan ada nasabnya, begitu kata mereka. Tuhanmu bagaimana? Maka Allah turunkan ya surah Al-Ikhlas ini. Kata Allah, "Qul huwallahu ahad." Katakan ya Muhammad, dialah Allah yang esa, yang satu. Ahad. Nah, maka ahad di sini yang tunggal, yang esa ini dalam hal apa? Ada yang memaknainya dalam hal urusan sifat, urusan zat, ya, perbuatannya. Ya, itu adalah menunjukkan ahad ini adalah sebuah kesempurnaan. Tunggal, esa, satu, dan di dalam satu itu ada kesempurnaan segala-galanya. Ya. Bahkan ada yang kemudian membahas dari sisi apa bedanya ahad dengan wahid. Kenapa tidak menggunakan kata wahid tapi menggunakan kata ahad? Nah, ada perbedaan di sana kata ahad dan wahid. Ya. Jadi kalau kata ahad itu adalah tunggal yang tidak butuh unsur-unsur lain. Jadi tunggal ya yang tidak butuh unsur-unsur lain. Tapi kalau wahid ini satu
tetapi dia berasal dari unsur-unsur lain. Apa contohnya bagaimana? Ya, misalnya ada jam dinding atau ada jam tangan. Disebut jam tangan, mesti di situ ada unsurnya. Ada unsur apa di situ? Mungkin ada kalepnya, ada jamnya itu, ada jarumnya, terus ada pemutarnya itu, ada baterainya. Jadi itu disebut satu jam tangan. Sama, misalnya seperti songkok ini. Songkok disebut satu songkok. Ini ternyata dia berasal dari benang. Benang pun juga ada benang hitam ataupun ada benang coklat, benang putih. Terus kemudian ada bahannya. Apa ini bahannya, saya juga nggak paham nih. Ya ini dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan kacamata. Disebut kacamata bukan hanya kacanya saja, tapi di sana ada unsur gagangnya ini. Ini wahid satu kacamata. Tetapi dia ada beberapa unsur. Ketika ahad, maka hanya satu unsur saja, tetapi di dalamnya ada kesempurnaan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Jadi murni di sini Allah satu. Tidak menduakan Allah, tidak mentigakan Allah, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah Esa, tunggal. Di dalam keesaannya, di dalam tunggalnya itu ada keistimewaan, kesempurnaan di dalamnya. Lalu kemudian Allah melanjutkan yang muaranya kepada ahad tadi. Ada 3 hal. Apa itu? Allahus Samad. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Pengharapan, harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Esa. Ustaz, apa kita nggak boleh berharap kepada manusia? Kalau sekedar berharap, kita kerja di suatu perusahaan, ya, atau di suatu tempat, lalu kemudian kita berharap gaji sesuai dengan pekerjaan kita, boleh. Tapi jangan berharap sesuatu yang lebih, di mana manusia itu tidak mampu lagi memberikan harapan, menjanjikan harapan itu. Jadi kalau kita hanya sekedar berharap sesuai dengan tanda kutip manusia, ya, dengan harapan-harapan kecil dan memang sesuai dengan logika atau sesuai dengan kepantasan, maka silakan. Tetapi pengharapan yang utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu kiai atau guru kami, ya, mengajarkan ketika kita berharap atau menginginkan sesuatu dari manusia, berharaplah dulu ke Allah. Ketuk hatinya melalui pintu Allah Subhanahu wa taala, melalui Allah Subhanahu wa taala, biar Allah nanti yang ngetuk hati dia. Jadi kita punya harapan ke manusia, kecilkan saja harapan ke manusia itu, kecilkan. Kenapa harus kecilkan? Supaya nggak kecewa. Adapun kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, setelah itu tawakal kita kepada Allah, besarkan. Besarkan harapan kita kepada Allah, kecilkan harapan kita ke manusia. Gitu yang benar. Jadi jangan dibalik. Kalau kita besarkan harapan kita ke manusia, kita kecilkan harapan kita ke Allah. Aduh, siap-siap kita merana, galau, kecewa. Makanya sering kita dapati orang-orang yang galau, malau. Orang-orang yang suka kecewa. Aduh, gimana? Saya nggak duga, saya nggak sangka. Ternyata suami saya. Ternyata calon saya begini. Ternyata. Kecewa kita. Ya, jadi cara ingin mengetahui bagaimana, Ustaz, kalau kita itu sudah berharap ke manusia dan berlebih, ketika ada kecewa, apalagi sampai mendalam kegalauan, kekecewaannya, berarti tanda bahwa kita sedang berharap besar kepada manusia. Kan jangan berharap besar kepada manusia. Berharaplah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung sesuatu. Kalau kita berobat ke dokter, berharaplah ke Allah yang besar. Bagaimana ke dokter? Yang kecil saja. Ya, karena itu ikhtiar. Bagaimana dengan obat? Yang kecil saja. Harapkan besar ke Allah, ya Allah, aku mohon kesembuhan ke Engkau, ya Allah. Demikian juga pasien, klien kami kadang kami ajarkan, ya, kami sampaikan, berharaplah besar ke Allah. Ke kami, kecil saja. Anggap kami ini nggak bisa apa-apa. Karena kami ini hanya jalan ikhtiar saja, bukan tujuan. Begitu.
Ini supaya penataan kita di dalam keikhlasan tadi itu benar. Ya, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan harapan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi itulah makna tawakal. Bukan berarti tawakal itu tidak ada ikhtiar. Ya, tawakal itu harus ada ikhtiar, usaha, upaya, ada doa, ya. Ada cara-cara kaifiyah yang tepat di dalam metode yang benar di sana. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ahad yang kedua adalah walam yalid walam yulad. Keesaan Allah yang kedua yaitu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak berasal muasal sebagaimana kita. Kalau kita kan ada bapak kita ada lagi bapaknya, kakek kita. Demikian pula kita sudah cukup masa pernikahan, kita nikah, lalu kita punya anak. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan kita, ada kebutuhan menikah, ada kebutuhan bersama dengan orang lain, bahwa kita ini memang sosial, tidak bisa kita menyendiri. Menyendiri kita, tetap ada keluarga di sana, tetap ada teman dekat dan sebagainya. Nah, Allah tidak. Jadi Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh istri. Lam yalid walam yulad. Dan Allah tidak berasal muasal sebagaimana manusia yang ada silsilah nasab. Ya, ini pemahaman yang harus secara mendasar ada di dalam qalbu kita, hati kita, pemikiran kita. Ya. Maka lawan daripada itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh anak dan seterusnya. Lam yalid walam yulad. Eksis dengan dirinya sendiri. Tidak butuh apapun. Tidak tergantung apapun. Ini. Kemudian yang ketiga. Ahad yang ketiga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan apapun juga. Artinya tidak ada satupun. Jika dibandingkan dengan Allah SWT. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang setara. Tidak ada yang sebanding. Keesaan Allah. Kesempurnaan Allah. Makanya kalau kita Asmaul Husna, nama-nama yang indah bagi Allah, di dalam nama yang indah itu ya ada sifatnya. Artinya sifat sempurna Allah, nama sekaligus sifat. Kalau kita kan enggak. Ya, ada seseorang namanya Abdus Salam. Ya, artinya kan orang yang selamat, yang Pak Salam. Tapi sering kecelakaan, enggak selamat gitu. Ya kan doa. Karena nama itu harapan, nama itu adalah bagian dari doa kan gitu ya. Bukan berarti terus kemudian namanya Pak Salam kok kecelakaan terus ganti aja, ya enggak ya. Ya tinggal bagaimana kemudian ikhtiarnya supaya tidak mudah kecelakaan gitu aja ya. Ini jadi kalau kita nama kita sudah bagus, ada doa di sana, tapi belum tentu. Misalnya namanya mohon maaf ini hanya sekedar ini namanya bagus atau siapa, tapi ternyata akhlaknya kurang bagus. Atau namanya aman, ternyata nggak aman. Ya, dan seterusnya. Nah, ini. Jadi, kalau manusia punya nama belum tentu sifatnya, tapi Allah Asmaul Husna, nama yang indah, nama yang bagus. Maka itu sifatnya. Maka jangan suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Tidak ada. Karena Allah tidak ada celahnya. Maka kalau ada kesalahan, kalau hati kita sedang dirudung duka, ada musibah, salahkan kita sendiri. Kita sendiri, kembalikan kepada diri kita sendiri. Kadang menyalahkan orang aja nggak boleh. Apalagi menyalahkan Allah. Ya Allah, nggak ada. Allah tidak ada celahnya. Dan tidak ada celah sedikit pun untuk disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Ini bagian dari kemurnian kita. Jadi kalau kita simpulkan, apa yang harus dimurnikan tadi? Satu, harapan. Ya. Terus kemudian yang harus dimurnikan, Allah tidak berkeluarga. Ya, atau tidak punya keluarga. Lalu kemudian Allah tidak setara dengan apapun jua. Laisa kamitslihi syai'un. Ini surah Al-Ikhlas. Ini yang ahad yang harus kita sempurnakan. Ya, tentang makna dari ahad ini. Nah, sehingga dalam hal ini pun, dalam urusan ikhlas ini, ya, maka niat kita hendaknya kita tata, ya, ucapan kita, amalan kita, ya, kemudian perasaan kita, kalbu kita, itu bermuara kepada keikhlasan, kemurnian, yang tujuannya itu hanya kepada Allah SWT. Ini kadang kita kan enggak memaknai ikhlas itu sempit sekali, seolah-olah ikhlas itu adalah hanya sekedar
Dari seseorang yang memberi harus ikhlas, betul ikhlas loh. Nah, kadang itu aku ikhlas. Kadang hanya sebatas itu. Yo aku ikhlas gitu ya. Jadi hanya sebatas ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain dia katakan itu ikhlas. Padahal gak hanya itu dalam urusan ibadah kita, setiap ucapan kita. Ini murni untuk dan ditujukan kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikhlas. Jadi ikhlas ini dalam segala aspek. Bukan dalam makna yang sempit, dalam ketika kita misalnya sedekah atau infak saja. Tapi segalanya. Maka bisa jadi seseorang kemudian salat dia tidak ikhlas, terpaksa. Ya, mungkin seseorang dia berhaji tidak ikhlas, bisa. Bahkan dia bekerja tidak ikhlas, bisa. Bisa memang. Ya, begitu. Nah, ini. Jadi, oleh karena itu, keikhlasan ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian dibolak-balik. Ya. Jadi kalau kemudian ya dulu pernah ada pernyataan kalau nanti urusan agama harus ikhlas. Dengan makna apa-apa harus ikhlas. Ada guru ngaji, ya harus ikhlas. Gak usah digaji, gak usah dikasih kafalah, ya gak usah dikasih transport, atau sedikit saja. Bahkan kadang ada logika, ya ketika kemudian ada seseorang mengkursuskan anaknya bahasa Inggris, rela dia bayar 100.000 per datang. Apalagi yang ngajar bule, wah bisa 500.000 per datang. Ya, tapi ketika kursus Iqra baca Quran, ya ditawar-tawar 25.000 per datang misalnya. Ya, terus Ustadz kan gak boleh narik kayak gitu, kan gak boleh. Kata siapa? Dalam hadis sahih, nih saya sampaikan, riwayat Imam Bukhari 5.737. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk diambil atasnya ajar upah kitabullah, Al-Quran. Tapi bukan berarti kemudian kita dengan maksud menjual ayat-ayat Al-Quran, tidak. Jadi jangan memahami kalau kemudian ada seorang guru ngaji, ya, atau guru TPA, ya, atau guru privat Al-Quran misalnya, guru Iqra misalkan, lalu ketika ditanya biasanya berapa mas Ustadz berpertemuan, ya, misalnya 25.000. Kenapa kok ditetapkan begitu? Karena dia berada dalam naungan misalnya lembaga bimbingan Al-Quran. Ini sesuai dengan lembaga kami, Bu. Ini sekian kesepakatan tim kami. Wah, mosok kok menetapkan begitu? Masa kok menetapkan begitu? Enggak boleh 20.000 atau 15.000 per datang. Ya maaf Bu, ini aturan dari lembaga kami. Misalnya begitu. Maka ini kebangetan. Ya, boleh. Ya, kita boleh aja. Kalau memang kemudian privat Al-Quran tadi kemudian menyebutkan ujroh, istilah upah sekian, silakan. Kalau memang itu kesepakatan. Ini kadang malah ditawar, bukan malah dilebihi. Ya, tapi kalau privat bahasa Inggris gak usah ditawar. Berapa ini, Pak? 100.000 per datang. Siap. Ini orang tua yang seperti ini berarti tidak ngajeni. Tidak memberikan penghargaan, ya, kepada orang yang menyelamatkan dunia akhirat anaknya. Bahkan orang tuanya. Dari syafaat Al-Quran kepada anak, kepada orang tuanya. Ya. Nah, ini penting kami sampaikan supaya cara berpikir itu tidak bolak-balik. Jadi seolah-olah yang boleh diambil upahnya itu kalau anak kursus matematika, gitu ya. Ya, kalau nanti kemudian kaitan dengan Al-Quran, oh, Ustadz tak boleh narif-narif. Nggak boleh banyak-banyak, nanti gak ikhlas. Yang gak ikhlas itu, ya yang punya anak. Maka hati-hati. Kalau ada orang tua yang kemudian, wah, masa Ustadz kok gak ikhlas. Yang gak ikhlas itu orang tua. Ya, berarti Anda itu terlalu, mohon maaf, mungkin saya gak tega juga mengatakan bakhil atau pelit. Ya, jadi jangan begitu. Masa urusan surga dibeli dengan murah? Padahal ini Ustadz atau mungkin guru ngaji. Ya, kan ada ya teman-teman kita, apalagi di dekat-dekat mungkin di UGM, teman-teman UNY, mahasiswa ya, atau UIN gitu, yang kemudian dipanggil untuk
mengajar privat Al-Quran, TPA dan sebagainya, hargai mereka. Ya, kalau perlu samakan dengan yang lain atau bahkan lebih, kan tidak apa-apa. Ya, atau mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah eman-eman. Nah, kita ini kadang-kadang mengatakan memaksa orang lain untuk ikhlas, tapi diri kita nggak ikhlas. Nah, ini maaf karena saya juga punya anak kecil yang ya nantinya ya tentu akan misalnya ini ya perlu ya misalnya variasi ya, didatangkan mungkin ustazah yang mungkin ada metode bagus ya, karena kadang-kadang kalau anak sendiri ini ya, diajari ayahnya sendiri ini kadang-kadang kurang ini ya, artinya nggak mengenal gitu ya, tapi ketika diajari orang lain manut. Nah ini pun juga ada, pasti terjadi pada anak-anak begitu ya. Baik, jadi oleh karena itu urusan ikhlas, memurnikan niatan, tujuan, perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhlas ini harus ya diletakkan pada awal ketika seseorang mau melakukan sesuatu, di tengah-tengah seseorang sudah melakukan sesuatu, dan sesudah di akhir. Gimana contohnya? Ya contohnya kalau misalnya kita mau sedekah, misalnya ya, tetangga kita kasih kolak misalkan ya. Awalnya kita ikhlas kasih kolak. Lalu kemudian seminggu mangkoknya kok nggak balik. Misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian muncul, wah, ngerti ngono. Ini kemarin begini begitu dan seterusnya, nggak ngerti gitu. Saya ambil langsung mangkoknya atau pakai mangkok biasa saja. Nah, mulai muncul keikhlas. Nah, maka la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Oleh karena itu, jangan batalkan sedekah-sedekah kalian. Jadi bisa jadi loh, bisa jadi ini. Kita sedekah 10 tahun yang lalu, atau infak 10 tahun yang lalu, atau wakaf 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian setelah itu kita kita ungkit-ungkit lagi, kita sakiti orang yang kita beri tadi. Maka pahalanya menjadi batal, pahalanya menjadi hilang. Ya Allah, jangan sampai ini. Ya, oleh karenanya menjaga keikhlasan ini harus sampai mati. Ya, menjaga kemurnian keikhlasan ini harus sampai mati. Karena apa? Di awal, tengah, dan akhir. Oleh karena itu, ini penting karena Allah sendiri menyampaikan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan, jangan hilangkan pahala dari sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, dengan mempermalukan atau menyakiti hati orang yang diberi. Nah, ini kadang kan sering ya terjadi konflik gitu ya. Ketika sudah dikasih apa wakaf atau apalah misalkan atau apa dan sebagainya, lalu diungkit, wah gak ingat dulu itu saya kasih sepeda motor ternyata begini-begini, hilang pahalanya, paling gak terkurangi lah pahalanya. Ya Allah, baik ya ini. Jadi ini yang harus kita pahami dari surah Al-Ikhlas ini. Tidak ada kata ikhlasnya, tetapi di situ menunjukkan kemurnian kita kepada Allah, karena memang di sana adalah kemurnian tauhid. Jadi dalam segala aspek kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam urusan berobat, dalam urusan bekerja, ya, dalam urusan beraktivitas, semuanya memurnikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya, kalau kemudian kita sudah berusaha seperti itu, ya, salah satunya, ya, misalnya mengawali sesuatu, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa yaqta', kata Rasul. Ya, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah kan putus. Artinya tidak ada kaitan dengan tidak nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu saya ya menyarankan ya, dan hendaknya kita amalkan ketika kita mengawali sesuatu, ya, baik itu bil lisan maupun dengan hati, bismillah. Lakukan bismillah. Bismillah. Supaya nyambung dan supaya ada value dari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan kita bisa memahami makna dari surah Al-Ikhlas ini, kita amalkan, karena dia juga termasuk, surah Al-Ikhlas ini termasuk bagian dari surah Al-Mu'awwidzat, yaitu dibaca sebelum tidur, ya, sebagai ruqyah, ya, kemudian ditiupkan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas, lalu diusapkan ke anggota tubuh sebelum tidur, dan itu rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang tidur, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan sehingga kemudian terlindungi, ya, istirahat kita, terlindungi kita dari gangguan-gangguan syaitan ataupun sihir. Mudah-mudahan kita dan keluarga semua dalam kondisi sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.